Ada orang di belakang mobilnya ditulis La ilaha illallah. Mobil yang di belakang, di kaca belakang sudah ditulis La ilaha illallah, nggak boleh ngebut loh ya. Karena itu bebannya berat. Kalau dia ngebut nggak ada La ilaha illallah, dia tidak membawa kalimat thayyibah dalam akhlak yang khabithah. Tetapi ketika di mobil dia tulis La ilaha illallah, dia tulis misalnya Muslim atau apa, dia tulis bahasa-bahasa kebanggaan Islamnya, ini hal yang positif, tidak masalah dengan itu. Kita ingin syiar, tapi syiar itu ada konsekuensinya. Jangan hanya syiar dalam bentuk teks, tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar daripada teks itu sendiri, yaitu tanggung jawab akhlak. Karena orang tidak lihat sholat kita, dan mereka juga tidak akan merasa kagum dengan sholat kita. Mereka akan lihat dan kagum, takjub, dan menjadi respect kepada kita karena akhlak kita. Sehingga yang membawa La ilaha illallah ketika ada masalah di jalan, dia harus jauh lebih akhlaknya, lebih baik akhlaknya daripada mereka yang di belakang ditulis mungkin kalimat-kalimat, misalnya FBI, mungkin dia ada kalimat tentang benderanya Amerika, ada benderanya Jepang, orang bangga dengan bendera yang lain, atau minimal bendera Indonesia, kita pakai benderanya Palestina, benderanya Arab Saudi, La ilaha illallah. Ini berat membawa kalimat itu. Makanya kenapa di belakang mobil saya tidak ada La ilaha illallah, karena saya masih suka ngebut di jalan. Alasan, setidaknya orang tahu. Suatu saat saya pernah gini, ini saya waktu itu pakai sorban mau ngajar pakai jubah, karena lagi-lagi alasannya buru-buru gitu, ngebut kan, karena macet, jalannya tuh udah stuck banget. Akhirnya saya ngambil jalur yang arah berlawanan, dan dipancing sama angkot sebetulnya. Saya ngikutin angkot aja, jalur yang berlawanan. Pas ngikutin angkot, angkotnya langsung bisa masuk, saya ketinggalan di belakang. Dan kemudian di depan udah ada mobil yang berlawanan masuk, dan mobilnya kebetulan mobil mewah. Lalu setelah itu saya buka kaca tuh mau minta maaf kepada dia, dia juga buka kaca, langsung dia teriak di wajah saya dengan kalimat dari kebun. Dan waktu itu mungkin karena dia lihat dari depan ini orang pakai sorban, pakai jubah, tapi kok ngambil jalur orang. Di situ saya merasa sangat malu, bukan marah kepada dia, justru saya menganggap bahwa dia pantas mengatakan itu kepada saya. Harusnya saya membawa aksesoris Islam, pakai sorban, pakai jubah. Belum lagi nanti kalau ada yang kenal itu Ustadz Hanan dan seterusnya. Berarti saya harus lebih baik akhlaknya daripada mereka. Yang saya maksud dengan akhlak ini bukan urusan pribadi, tetapi bagaimana sikap kita kepada orang lain itu terbawa. Apalagi kita, misalnya teman-teman udah pada tahu nih, teman-teman komunitasnya kita di sini, ada yang komunitasnya atlet, mungkin para atlet sepak bola, ada komunitasnya yang lain, anak motor, anak musik, anak segala macam kan di sini nih. Teman-teman kita di komunitas tahu kalau kita itu udah hijrah, kalau kita itu udah rajin ke masjid, bahkan bukan hanya tahu dari orang lain, kita sendiri yang kadang-kadang ngomong, saya ngaji di Al-Latif, saya sekarang lagi coba belajar agama dan seterusnya. Disitulah kita sebetulnya sedang diperhatikan oleh mereka. Kalau mereka memperhatikan kita, jangan buru-buru menjudge mereka bahwa mereka itu sedang curiga sama kita, menjelek-jelekan kita, enggak. Mereka sedang memperhatikan, apakah yang sudah mengaku hijrah ini lebih baik akhlaknya atau tidak. Kalau lebih baik, maka saya akan ikut dia. Kalau yang sudah hijrah ini, yang sudah belajar agama ini lebih mengalah, lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih lebar senyumnya daripada yang lain, maka saya akan ikut dia. Tetapi kalau yang sudah mengaku berhijrah ini kemudian yang dulunya suka tersenyum sekarang mulai manyun, saya tidak akan ikut dia. Kalau yang dulunya dia orangnya asik sekarang mulai jaim, saya tidak akan ikut dia. Kalau dulunya orangnya sangat toleran sekarang orangnya sangat strike gitu, saya tidak akan ikut dia. Ternyata akhlak kita itulah yang akan menarik mereka untuk ikut sama-sama menikmati hidangan Allah di dalam masjid. Intinya adalah salah satu yang paling mereka perhatikan itu dan akan membuat mereka takjub itu adalah sifat ithar yang tadi saya coba terjemahkan dengan setia kawan. Mari kita coba baca ayat Al-Quran yang sangat fenomenal tentang masalah ithar yang ada di dalam surat Al-Hasyr. Coba kita buka surat 59, surat Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor, sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Mereka adalah orang-orang Ansor yang sangat mencintai orang-orang Muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka itu tiada menaruh satu keinginan pun dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Dan mereka selalu ithar atau mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Teman-teman sekalian,
di dalam ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kata ithar dalam bentuk verb atau kata kerja, yaitu kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan yang diambil sebagai sampel atau contoh tentang ithar di dalam Al-Qur'an itu adalah satu kaum, bukan satu individu. Ini menunjukkan bahwa sifat ithar ini dimiliki oleh orang banyak yang luar biasa, yang mereka disebut oleh Allah dengan istilah kaum Ansor, yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Ternyata orang-orang Madinah ini adalah orang-orang yang ahlul ithar, orang yang sangat luar biasa dalam berithar, dalam setia kawan itu luar biasa orang Ansor. Sangat terlihat nanti kisah-kisah itharnya orang Ansor itu, gimana mereka bisa setia kawan, gimana mereka bisa lebih mengutamakan orang Muhajirin daripada diri mereka, sampai ke tingkat yang kita tidak bisa mengerti, sampai ke tingkat yang tidak bisa dipercaya oleh akal kita. Begitu luar biasanya sifat setia kawannya kaum Ansor. Di antara contoh setia kawannya kaum Ansor misalnya, ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, kemudian mereka membutuhkan tanah, membutuhkan rumah, membutuhkan modal untuk kerja, membutuhkan keluarga, maka kaum Ansor membagikan setengah dari rumah mereka untuk Muhajirin, memberikan setengah dari tanah mereka untuk Muhajirin. Bahkan ada di antara mereka yang menyerahkan seluruh hartanya untuk kaum Muhajirin, dan mereka kemudian tinggal bersama keluarga mereka yang lain. Jadi kalau ada adik kakak berlima nih, maka salah satu di antara yang orang 5 ini menyerahkan seluruh hartanya, kemudian dia numpang tinggal bersama keluarganya yang lain. Saking ithar, saking setia kawannya kepada kaum Muhajirin. Ini yang dilakukan oleh orang Ansar, sehingga ketika Rasulullah dan sahabat Muhajirin datang ke Madinah, mereka tidak kelaparan, mereka tidak kedinginan, mereka tidak kepanasan, mereka semuanya mendapatkan tempat seperti yang mereka dapatkan di kampung halaman mereka, karena ithar dari kaum Ansar. Siapa di antara kita yang bisa seperti ini? Datang orang yang kita tidak kenal sama sekali. Kalau ithar kepada para sahabat, setia kawan dengan teman-teman itu, ini kita mungkin bisa. Bahkan ada di antara kita yang mungkin punya pengalaman di masa-masa lalu, saat kita punya komunitas motor mungkin, atau komunitas hobi yang lain, ketika ada teman kita yang misalnya anak Vespa nih, ada temannya jalan dari Bandung ke Pangandaran, sampai di daerah Pangandaran atau katakanlah misalnya Garut aja atau Tasik gitu, Vespanya mogok. Kemudian dia telepon tengah malam, jam 1 malam dia telepon temannya di Bandung, "Bro, Vespa saya mogok gitu. Dan saya sekarang, kamu lagi di mana?" "Lagi di Tasik, nih mau ke Pangandaran. Mogok udah berapa kali dibenerin, nggak bisa hidup, nggak bisa nyala. Saya sendiri sekarang di jalan." "Oh ya udah, lo tunggu ya di situ ya, bentar lagi gue datang gitu." Akhirnya dia dari Bandung jauh-jauh naik Vespa juga ke Pangandaran. Untung nggak mogok lagi di daerah Rancaekek gitu. Jauh-jauh datang ke Pangandaran, ditelepon oleh temannya dalam waktu hitungan menit, dia langsung siap-siap, langsung berangkat ke Pangandaran. Dia nggak pernah berpikir, yang efektif mah bukan saya yang datang, saya cari bantuan aja, saya telepon 911 atau apalah istilahnya. Jangan saya yang datang, kan cari efektivitas ya. Bagi mereka bukan efektivitas, tetapi bagaimana menunjukkan setia kawannya. Mungkin kalau mau efektif, dia akan telepon saudaranya yang ada di Tasik, "Tolong bantu teman saya." Itu aja udah setia kawan. Tetapi dia tidak ingin kebaikan ini diambil oleh orang lain. Dia yang harus mengambil kebaikan ini. Sehingga dia datang jauh-jauh dari Bandung ke Tasik, ke Garut, bahkan sampai ke Pangandaran, menyusul temannya yang sedang menunggu di sana dalam keadaan sedang membutuhkan pertolongan. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal agama. Harusnya kita yang sudah belajar agama harus punya setia kawan yang jauh lebih dahsyat dari ini. Dan ini bukan hal yang sepele. Karena tugas seorang muslim itu adalah menunjukkan identitas Islam yang telah Allah gariskan dalam syariatnya. Dan ini berat, makanya menjadi seorang muslim itu luar biasa beratnya. Menjadi seorang muslim itu benar-benar harus menjadi wasaton, harus menjadi pemimpinnya orang lain dalam segala kebaikan. Sehingga kalau ada di antara anak-anak Vespa yang bisa berkorban sejauh itu, harusnya anak-anak masjid bisa berkorban jauh lebih baik daripada itu. Kalau anak Vespa di Pangandaran ditelepon, malam itu juga datang. Anak masjid ditelepon di Surabaya, malam itu juga datang. Saya lagi di Surabaya, ya udah aku datang sekarang. Gimana cara datangnya? Mikir dulu. Harusnya bisa lebih dari itu. Memang saya juga belum pernah seperti itu. Saya merasa sangat takjub dengan anak-anak Vespa, anak-anak BMX, anak-anak komunitas yang lain yang punya sifat setia kawan yang luar biasa.
Dan kita berharap dalam Islam itu, dalam masjid itu, dalam dakwah itu punya yang lebih dahsyat daripada komunitas-komunitas lain. Karena kita mengaku sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian kelompok terbaik di antara manusia. Terus tunjukkan mana yang terbaik. Apakah terbaik itu hanya label? Apakah terbaik itu hanya slogan? Apakah terbaik itu hanya sekedar bentuk orasi dan khutbah? Atau kenyataan real? Maka kalau khutbah kita pasti lebih bagus daripada yang lain. Kalau label, kita punya banyak label-label yang keren. Tetapi realnya, kita harus banyak muhasabah. Saya bukan katakan tidak ada, tetapi kita harus banyak muhasabah. Jangan-jangan kita belum menunjukkan apapun. Apa yang kita tunjukkan dalam bentuk label, tetapi tidak ada dalam realitasnya.